Ethan, apa kau sudah selesai mengamuk? Suara yang menusuk dari kabut itu sedingin pisau bedah dan membuat pelipisku berdenyut. Aku memaksa mataku terbuka. Lampu gantung kristal yang menyilaukan bergoyang di atasku, membuat seluruh ruangan berputar. Berdiri di atasku adalah seorang wanita. Ia mengenakan setelan jas rancangan desainer yang membalut setiap lekuk tubuhnya yang seperti model catwalk. Wajahnya menakjubkan, sempurna, tapi matanya hanya menunjukkan rasa jijik yang dingin. Sophia Lancaster, tunanganku. Kemudian ingatan-ingatan itu menghantamku. Gelombang pasang kehidupan orang lain menghantam otakku. Namaku Ethan Hayes. Aku adalah pewaris tunggal Hayes Corporation, sebuah kerajaan bernilai miliaran dolar. Kecuali aku telah dimasukkan ke dalam tubuh tokoh lelucon terbesar dalam novel web murahan, aku adalah tokoh pecundang utama, karakter sampingan kaya yang hanya ada untuk dipermalukan. Dalam novel itu, versi diriku ini begitu terobsesi dengan CEO wanita dingin sebelumku, sehingga ia menyalurkan sumber daya, koneksi, dan uang keluarganya ke perusahaan keluarga wanita itu, Lancaster Industries. Dan untuk apa? Untuk dihancurkan di bawah tumit protagonis cerita, seorang pria bernama Jack Ryder ketika ia kembali dengan gemilang. Ethan yang asli berakhir bangkrut dan mati di selokan. May dari buku itu sangat setia pada Sophia. Jika Sophia mengerutkan kening sedikit saja, ia akan kehilangan tidur selama seminggu. Satu komentar sepintas dari Sophia dianggap seperti perintah ilahi. Beberapa saat yang lalu, Ethan yang asli telah memesan seluruh restoran atap berbintang Michelin di Apex untuk merayakan ulang tahun pertunangan mereka. Ia telah mengatur semua hidangan favorit Sophia dan perhiasan senilai jutaan dolar. Tanggapannya, Sophia datang terlambat 2 jam, melirik segelas bourbon di tangannya, dan berbalik untuk pergi dengan jijik. Pria malang itu meraih lengannya, memohon agar Sophia tetap tinggal. Selama perkelahian itu, Sophia tanpa sengaja mendorongnya. Dia membenturkan kepalanya ke sudut meja marmer, meninggal di tempat, dan ya, aku terbangun di tempatnya. Seorang S mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, kurasa. Aku menatap wajah Sophia, topeng yang menunjukkan bahwa kau tidak pantas, dan senyum perlahan terukir di wajahku. Api menyala di pembuluh darahku. Sensasi panas yang langsung menjalar ke kepalaku, lalu mendingin menjadi rasa geli yang sinis. Aku perlahan bangkit dari lantai, membersihkan debu yang sebenarnya tidak ada dari setelan Tom Fordku. Aku berjalan melewatinya, ambruk di sofa beludur, dan dengan santai menyilangkan satu kaki di atas kaki yang lain. Aku melirik sebotol anggur merah Prancis antik yang belum dibuka di atas meja, mengambilnya, dan melemparkannya ke samping dengan ekspresi jijik. Kemudian, aku pergi ke troli bar, menemukan sebotol Pappy Van Winkle, dan meneguknya dalam-dalam langsung dari lehernya. Sensasi terbakar bourbon membakar tenggorokanku, tetapi menghilangkan kabut di kepalaku seperti tidak ada yang lain. Alis Sophia berkerut, rasa jijik di matanya hampir tumpah. Ethan, ada apa denganmu? Apa kau tahu betapa menyedihkannya penampilanmu sekarang? Menyedihkan, aku mengaduk bourbon di dalam botol. Tawa pendek dan tajam keluar dari bibirku. Oh, aku bisa jauh lebih menyedihkan dari ini. Mau lihat? Tatapanku pasti membuatnya gelisah, karena dia benar-benar tersentak. Dia belum pernah melihat tatapan seperti ini di mataku sebelumnya. Baginya, aku selalu seperti anak anjing yang setia. Ekornya bergoyang, memohon sedikit kasih sayangnya. Aku menikmati keterkejutan di wajahnya. Kemudian, tepat di depannya, aku perlahan mengeluarkan sebuah kotak beludur kecil dari sakuku. Aku membukanya. Sebuah cincin berlian merah muda yang besar dan sempurna berkilauan di bawah lampu. Hampir terlalu terang. Jantung samudera, senilai 3 juta dolar. Ethan yang asli hampir berperang di sebuah lelang untuk mendapatkannya untuknya. Mata Sophia berkedip, dan untuk sepersekian detik, aku melihatnya. Kilatan keserakahan murni yang tak terkendali. Dia pikir aku akan berlutut dan memohon padanya untuk memakainya seperti biasanya. Aku tersenyum. Detik berikutnya, dengan jentikan pergelangan tanganku, cincin berlian yang berkilauan itu melayang di udara dalam lengkungan sempurna. Cincin itu mendarat dengan bunyi dentingan yang tepat dan mengerikan di tempat sampah stainless steel di sudut ruangan. Suara itu seolah bergema di restoran yang sunyi. Bunyi tumpul yang tepat mengenai hati Sophia. Wajahnya pucat pasi. Kau, dia menunjukku dengan jari gemetar, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ethan, kau gila. Kau tahu apa itu? Tentu saja aku tahu. Aku bersandar di sofa, meneguk bourbon lagi. Itu sampah. Melihat wajah cantiknya berubah menjadi marah adalah perasaan yang paling memuaskan yang aku rasakan sepanjang hari. Ini pasti rasanya akhirnya berani melawan wanita yang telah kucintai selama 3 tahun. Sial, rasanya enak sekali. Sophia, aku meletakkan botol, suaraku tenang dan dingin. Nada yang belum pernah dia dengar dariku sebelumnya. Mulai hari ini, pertunangan kita batal. Semua yang keluargamu ambil dari keluargaku, aku ingin semuanya kembali. Dengan bunga, kau punya waktu 3 hari. Kau bisa pergi. Restoran itu sunyi senyap. Sophia menatapku seolah-olah dia melihatku untuk pertama kalinya. Matanya campuran antara keterjengangan, marah, dan sedikit panik. Dia mungkin bahkan tidak mengenali dirinya.
dirinya sendiri. "Ethan, apa yang baru saja kau sampaikan?" Suaranya gemetar, kataku. Aku berdiri dan berjalan ke arahnya, menjulang di atasnya, mengulang setiap kata dengan kekuatan yang disengaja. "Pergi dari neraka." Aduh, bau bourbon di nafasku dan tekanan yang kupancarkan membuatnya mundur selangkah secara tidak sadar. Dia akhirnya menyadari aku tidak bercanda. "Faina, baik-baik saja." Sofia tertawa, suara yang gitir dan penuh marah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. "Ethan Hayes, jangan pernah menyesali ini. Aku Sofia Lancaster. Dengan atau tanpa kamu, tetapi tanpa dukungan keluargaku, kau apa?" Dia meludahkan kata-kata itu, meraih tas tangannya, dan bergegas keluar dengan derap tumit sepatunya yang tajam di lantai marmer. Sebuah pelarian yang panik dan kikuk. "Aku ini apa?" Aku memperhatikan dia pergi. Seringai di wajahku semakin melebar. "Kau akan segera tahu seperti apa keluargamu tanpa keluargaku." Aroma parfum mahalnya masih tercium di udara. Aroma yang dulu membuatku tergila-gila, tetapi sekarang hanya terasa murahan dan menyesakkan. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan nomor. "Arthur," sebuah suara yang tenang dan hormat menjawab di ujung telepon. "Tuan Hayes, ada yang bisa saya bantu?" Arthur, kepala batang keluarga Hayes yang sudah lama bekerja, dan penasihat ayahku yang paling terpercaya. Dia telah melihat aku tumbuh besar dan sangat setia. Dalam novel, Arthur mencoba memberitahu Ethan yang asli tentang keluarga Lancaster, tapi nasihatnya tidak didengar. Pada akhirnya, Arthur meninggal melindunginya dari tokoh utama, Jack Ryder. Itu tidak akan terjadi kali ini. "Arthur," suaraku berubah dingin. "Hubungi bagian hukum dan keuangan. Mulai sekarang juga. Aku ingin Anda membekukan semua dukungan modal dan usaha jantung dengan Lancaster Industries dan semua anak perusahaannya." Keheningan menyelimuti ujung telepon. Arthur tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Pak, maksud Anda semuanya?" "Semuanya," kataku. Suaraku tidak memberi ruang untuk bantahan. "Mulai saat ini, tidak sepeser pun dari entitas milik Hayes akan mengalir ke Lancaster. Likuidasi posisi kita di semua proyek yang sedang berjalan secepat mungkin. Aku ingin semuanya dihentikan sepenuhnya dalam waktu 72 jam. Arthur diam sebentar. Kemudian, suaranya kembali terdengar lega dan bersemangat, dan dia hampir tidak bisa menahan rasa gembira. "Pak, apa semuanya baik-baik saja?" Menahan diri. "Ya, Tuan Hayes, saya akan segera melakukannya. Dia telah menunggu hari ini sejak lama." Setelah menutup telepon, saya merasa beban terangkat dari pundak saya. Ini baru permulaan. Selama bertahun-tahun, Lancaster telah menjadi parasit, menguras habis Hayes Corporation. Ethan yang asli telah menghujani Sofia dengan mobil mewah, apartemen mewah, dan hadiah-hadiah tak ternilai harganya. Pinjaman tanpa bunga dan peluang investasi utama yang dia berikan kepada Lancaster Industries sangat besar. Setidaknya 70% dari prestis Lancaster saat ini dibangun dengan uang Hayes, dan aku harus menghentikan aliran uang itu. Saat aku berpikir, teleponku berdering lagi. ID penelpon tertulis Robert Lancaster, ayah Sofia, ketua Lancaster Industries, rubah tua yang licik. Aku menjawab dan menyalakan pengeras suara. "Ethan, apa maksud semua ini?" Raungannya menggema di telepon. "Mengapa kau tiba-tiba mengakhiri semua kontrak kita? Apa yang Sofia lakukan padamu sehingga kau memperlakukannya dan keluarga kita seperti ini?" Suaranya penuh dengan rasa berhak dan amarah, seolah-olah aku telah melakukan dosa yang tak terampuni. Aku tertawa kecil dan menyesap minumanku lagi. "Tuan Lancaster, Anda terdengar stres. Anda pikir ini lucu?" Suaranya pecah karena marah. "Kukatakan padamu, Ethan, pulihkan kontrak-kontrak itu sekarang juga, dan kemudian kau pergi dan minta maaf kepada Sofia. Kalau tidak, pertunangan ini..." "Oh," aku memotong pembicaraannya. "Pertunangan? Aku baru saja menjelaskan dengan sangat jelas kepada putrimu yang berharga bahwa semuanya sudah berakhir. Bukankah dia memberitahumu?" Robert Lancaster tersebak kata-katanya. Yang bisa kudengar hanyalah nafasnya yang berat dan tersengal-sengal. "Kau bajingan, kau berani memutuskan pertunangan. Apa salah kami padamu? Kami memberimu anugerah dengan menikahi Sofia. Kau menikahi orang yang lebih kaya. Apa kau tidak mengerti? Menikahi orang yang lebih kaya. Sungguh lelucon." Sarkasma dalam suaraku sangat terasa. "Tuan Lancaster, saya pikir Anda seharusnya lebih khawatir dengan harga saham perusahaan Anda. Oh, dan omong-omong, pinjaman $3 miliar yang Anda ambil dari East West Bank, Hayes Corp adalah penjaminnya, bukan? Menurut Anda apa yang akan terjadi jika saya menarik dukungan kami? Menurut Anda bank mungkin akan menagih pinjaman itu? Kau tidak akan berani." Untuk pertama kalinya, nada ketakutan yang nyata muncul dalam suaranya. "Lihat saja, aku sudah selesai bicara." Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Dunia akhirnya sunyi. Keesokan harinya, saya tidur sampai matahari tinggi di langit. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela-jendela besar dari lantai hingga langit-langit penthouse saya. Dan saat saya meregangkan badan, saya merasa lebih baik daripada yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Udara terasa lebih segar ketika Anda tidak sedang tidur. Arthur sudah menyiapkan sarapan, dengan ekspresi lega yang mendalam di wajahnya. "Senang melihat Anda sudah sadar, Tuan." Saya tersenyum. "Ya, saya sempat berpikir jernih. Bagaimana situasi dengan keluarga Lancaster?" "Tuan," Arthur menyerahkan sebuah tablet kepada saya. "Begitu kami menarik pendanaan, saham Lancaster Industries langsung anjlok begitu pasar dibuka. Saham tersebut terkena pembatasan perdagangan. Beberapa mitra utama mereka sudah menarik diri. Saya membayangkan Robert Lancaster sedang mengalami pagi yang sangat buruk." Selanjutnya, Arthur menambahkan, "Sesuai instruksi Anda, semua kendaraan dan properti yang terdaftar atas nama Anda, tetapi digunakan oleh Nona Lancaster, telah disita. Semua kartu kredit sekundernya telah diblokir. Kerja bagus." Aku
mengangguk puas. Untuk mengeringkan rawa, Anda harus teliti. Sofia terbiasa dengan kehidupan mewah tanpa batas. Aku tak sabar untuk melihat bagaimana dia akan menghadapi kenyataan jatuh dari menara gadingnya ke dalam lumpur. Aku membuka ponselku sambil makan. Sebuah judul berita dari jurnal bisnis lokal muncul. Lancaster Industries dihantam peristiwa angsa hitam. Saham anjlok di tengah rumor keruntuhan keuangan. Foto yang menyertai adalah Robert Lancaster. Wajahnya pucat dan lesu, dikerumuni wartawan di luar gedung kantornya. Bagian komentar dipenuhi dengan komentar pedas. Sudah waktunya. Lancaster Industries adalah perusahaan kelas 2 yang bertingkah seperti orang kaya raya. Kudengar mereka membuat marah keluarga Hayes dan dipecat. Memang pantas mereka mendapatkannya. Putri mereka, Sofia, berjalan dengan hidung terangkat. Pasti dia menangis sekarang. Haha. Membaca komentar-komentar itu membuatku merasa senang. Saat itu juga, Arthur memberiku tablet lain. Pak, ini siaran langsung dari tim keamanan kami di Galeria di Jalan 5. Layar menampilkan interior butik desainer unggulan. Dan di sana dia, Sofia, bersama beberapa teman palsunya, berbelanja tas handal. Sepertinya kenyataan situasinya belum sepenuhnya meresap. Dia masih bersikap arogan, menunjuk tas edisi terbatas yang baru. Saya ambil yang ini dan yang itu. Bungkus. Asisten penjualan dengan hormat mengambil kartu MX Black-nya. Pertunjukan akan segera mulai. Beberapa detik kemudian, asisten itu kembali dengan ekspresi meminta maaf. Maaf sekali Nona Lancaster, tetapi kartu Anda ditolak. Senyum Sofia membeku di wajahnya. Apa yang Anda katakan? Itu tidak mungkin. Coba lagi. Asisten itu mencoba untuk kedua kalinya, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Maaf Nona Lancaster, tidak berhasil. Pelanggan lain, termasuk yang disebut teman-temannya, mulai menatap. Wajah Sofia memerah, merah padam, memalukan. Bagaimana bisa? Coba yang ini. Dia mengeluarkan kartu lain, yakin itu kesalahan. Kartu itu juga ditolak. Satu persatu seluruh koleksi kartu platinum dan hitamnya gagal. Ekspresi wajah teman-temannya berubah dari iri menjadi pebelas kasihan mengejek. Sofia, ada apa? Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan riasan yang terlalu tebal, bertanya dengan pura-pura prihatin. Kupikir Ethan memperlakukanmu seperti seorang putri. Sekarang kau bahkan tidak bisa membeli tas. Ya, apa kalian berdua bertengkar? Apa dia memotong uang sakumu? Wajahnya berganti-ganti warna antara putih dan merah. Dia tampak seperti ingin bumi menelannya, tetapi memasang wajah berani. Dia membentak petugas penjualan. Apa yang kau tatap? Aku hanya tidak membawa kartu yang tepat hari ini. Aku akan kembali besok. Dia menarik teman-temannya, siap untuk melarikan diri dengan cepat. Tetapi saat itu juga, seorang pemuda dengan jaket polosman, celana jeans dengan mata yang sangat tajam, melangkah ke depan. Dia menghentikan pramusiaga yang mencibir. Berhentilah merendahkan orang lain. Jika wanita itu tidak mampu membelinya, aku akan membelikannya untuknya. Pemuda itu mengeluarkan kartu bank biasa dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja. Bawakan aku tas termahal yang kau punya di toko ini. Sambil melontar rekaman keamanan, aku menyipitkan mata. Di sana dia, Jack Ryder, tokoh utama novel itu. Di permukaan, dia hanyalah pria biasa, seorang veteran yang baru saja pulang. Tetapi kenyataannya, dia adalah pemimpin organisasi militer paling elit di dunia, Chimera, yang berganti nama menjadi Reaper. Dia adalah ahli kombat dan jenius medis. Menurut alur cerita, dia kembali ke Amerika untuk menyelidiki kebenaran di balik kejatuhan keluarganya bertahun-tahun lalu dan untuk menghormati pernikahan yang telah diatur. Dan target dari momen penyelamatannya terhadap wanita yang sedang dalam masalah itu tak lain adalah Sofia Lancaster, saat dia paling rentan. Selanjutnya adalah adegan tamparan wajah klasik. Petugas toko akan mengejek Jack karena miskin, lalu dia akan memamerkan kartu hitam eksklusifnya dengan saldo dengan puluhan miliar, membuat semua orang tercengang. Tercengang, Sofia akan terkesan. Percikan api akan menyala di antara mereka, dan Jack akan memulai kenaikannya yang luar biasa, menaklukkan kota dengan Sofia di sisinya. Dan aku, mantan tunangannya, akan menjadi sasaran utama pukulan dalam perjalanannya menuju kejayaan. Sayang sekali untukmu, gumamku ke layar, senyum dingin di wajahku. Aku sedang menulis naskahnya sekarang. Seperti yang digambarkan dalam novel, petugas penjualan melihat kartu debit biasa Jack dan mencemooh. Pak, kami tidak, ini bukan kartu kredit. Mungkin Anda lebih suka menggeseknya saja. Mata Jack berkilat penuh ancaman. Asisten kasir yang terintimidasi oleh auranya dengan enggan membawa kartu itu ke mesin. 1 detik, 2 detik, mesin itu tetap diam. Senyum sinis di wajah asisten kasir semakin lebar. Tuan, sepertinya dana di rekening Anda tidak mencukupi. Apa? Jack merebut mesin itu. Alisnya berkerut. Saldo rekening $0. 0. Suasana di toko menjadi hening. Anda bisa melihat darah mengalir dari wajah Jack, lalu kembali, mengubahnya menjadi merah tua. Dia menatap layar dengan tidak percaya. Pikirannya kosong. Muncul tulisan. Ini rekening pribadi saya untuk Chimera. Seharusnya
rumahnya ada setidaknya 10 miliar di dalamnya. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Tentu saja, dia tidak mungkin tahu bahwa begitu dia menginjakkan kaki kembali di negara ini, aku telah menggunakan jangkauan Global Haze Corporation dan tim peretas terbaik dunia untuk menangguhkan sementara akses ke semua akun tersembunyi Chimera di seluruh dunia. Kau ingin jadi orang penting? Maaf, uangmu tidak berlaku di sini. Teman Sofia dengan riasan tebal adalah orang pertama yang memecah keheningan. Hahaha, kupikir kita punya pahlawan di sini, tapi dia hanya pecundang miskin lainnya, mencoba menyelamatkan keadaan padahal kau bahkan tidak punya uang sepeser pun. Itu lucu sekali. Tawa itu menghantam Jack seperti gelombang asam. Tinju-tinju Jack mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aura pembunuh mulai terpancar darinya. Dia adalah Reaper, salah satu pria paling ditakuti di planet ini. Dia belum pernah mengalami penghinaan publik seperti ini. Mata dinginnya menyapu para wanita yang tertawa, dan dia tampak siap untuk meledak. Tepat saat itu, serangkaian tepukan tajam bergema di seluruh toko. Beberapa pria berpakaian hitam masuk membuka jalan. Memimpin mereka adalah kepala keamanan saya, seorang wanita bernama Echo. Meskipun dia seorang wanita, dia lebih berbahaya daripada 10 pria. Dia berhenti tepat di depan Jack, wajahnya tanpa ekspresi. Tuan, ini adalah properti Haze Corporation. Kekerasan tidak diperbolehkan. Saya sarankan Anda pergi sebelum ada konsekuensinya. Galeria di Fifth Avenue adalah milik kami. Jack merasakan energi berbahaya yang samar-samar terpancar dari Echo, dan matanya menyipit. Dia tahu wanita itu seorang profesional. Ancaman serius. Siapa kau? Tanyanya. Suaranya rendah. Echo tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat ke arah pintu keluar. Majikan kami telah meminta kami untuk mengosongkan gedung untuk acara pribadi. Semua personel yang tidak berwenang harus segera pergi. Tatapannya menyapu Jack, Sofia, dan teman-temannya yang terkikik, dingin dan acuh tak acuh. Wajah Jack muram. Dia tahu, dia kalah. Hari ini adalah kekalahan total. Dia menatap Sofia dengan tatapan yang jelas mengatakan, ini belum berakhir. Lalu ia menerobos kerumunan penonton yang tertawa dan menghilang. Adapun Sofia, ia menatap punggung Jack yang menjauh dan wajah Echo yang tanpa ekspresi. Ekspresinya sendiri pucat pasi. Ia akhirnya mengerti apa yang kumaksud dengan konsekuensi. Ini bukan hanya tentang memotong uang sakunya. Ini tentang mempermalukannya habis-habisan. Penyelamatan besar Jack telah berakhir dengan penghinaan yang sangat memalukan. Sofia dengan sopan namun tegas diantar keluar dari galeri. Sambil memperhatikan ekspresi bingungnya di monitor, aku tidak merasa sedikit pun kasihan. Ia sendiri yang menyebabkan semua ini. Aku mematikan monitor dan mulai bekerja. Jika aku akan menentang alur novel, aku harus teliti. Kembalinya Jack bukan hanya tentang Sofia. Ia memiliki tujuan penting lainnya. Lelang bawah tanah yang akan diadakan 3 hari lagi di tempat peristirahatan pribadi bernama Pinnacle Club. Di lelang itu, ia seharusnya mendapatkan artefak kuno, pecahan meteorit yang mengandung energi aneh yang akan sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, ia akan bertemu dan menaklukkan Raja Dunia Bawah Tanah New York, seorang pria yang dia sebut Tiger Moretti, menjadikannya sekutu utama pertamanya. Artefak dan Tiger adalah 2 pilar kesuksesan awalnya. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mendapatkan keduanya. Arthur, Tuan, beri saya indongan ke lelang Pinnacle Club dalam 3 hari. Tentu Tuan. Arthur menjawab tanpa ragu. Juga, file yang Anda minta tentang pecahan meteorit telah dikirim ke email aman Anda. Aku mengangkat alis. Efisiensi Arthur selalu mengesankan. Aku membuka file itu. File itu berisi foto-foto, sejarah artefak yang bertentangan, dan analisis ahli yang menyimpulkan bahwa artefak itu memiliki komposisi unik dan dapat meningkatkan rasa tenang dan kesejahteraan. Tentu saja, mereka tidak dapat mendeteksi energi yang memancar darinya. Tapi bagiku, orang yang telah membaca buku itu adalah harta tak ternilai. Jack, oh Jack, gumamku, aku akan menyimpan sedikit kekuatanmu untukmu. 3 hari berlalu. Dalam waktu itu, dunia bisnis kota sedang gempar. Saham Lancaster Industries jatuh bebas. Perusahaan itu tertatih-tatih di ambang kebangkrutan. Para kreditur berbaris di depan pintu mereka, dan Robert Lancaster katanya menua 10 tahun semalam. Dia menelponku ratusan kali, mengirim duzinan pesan memohon. Aku mengabaikan semuanya. Sofia telah kehilangan status putri bunda kerajaannya sepenuhnya. Mobil-mobilnya hilang, hartanya disita. Lemari pakaian desainernya dilikuidasi sebagai hadiah yang sekarang harus dikembalikan. Dalam semalam, dia berubah dari surga menjadi neraka. Kudengar ia bahkan datang ke gedungku dan berdiri di luar memohon untuk bertemu denganku. Tetapi aku menyuruh petugas keamanan untuk mengusirnya. Semua itu hanyalah hidangan pembuka. Malam ini adalah hidangan utamanya. Pinnacle Club adalah resort ultra eksklusif yang terletak di pegunungan utara kota dengan keamanan yang lebih ketat daripada basis militer. Untuk masuk, Anda harus menjadi seseorang. Rolls-Royce Phantomku meluncur ke pintu masukan. Petugas valet melihat plat nomor dan mempersilahkan kami masuk tanpa meminta indangan. Hala lelang sudah ramai dengan para elit kota. Hampir setiap pemain utama di New York ada di sini. Kedatanganku menimbulkan kehebohan. Bukankah itu Ethan Hayes? Apa yang dia lakukan di sini? Kudengar dialah yang sendirian menghancurkan Lancaster. Sialan, semua demi seorang wanita. Tunggu, bukan, semua demi dirinya sendiri. Itu kejam sekali. Aku mengabaikan bisikan-bisikan itu dan menuju ke bagian VIP di depan. Begitu aku duduk, seorang pria berusia pertenahan dengan setelan sultra dan potongan rambut disisir rapi bergegas menghampiriku. Senyum lebar terpanjang di wajahnya. Tuan Hayes, suatu kehormatan. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda di pintu. Ini adalah tuan rumah acara
dan raja tak terbantahkan dunia kriminal kota, Tony Tiger Moretti. Dalam buku, dia sangat terkesan dengan energi Alpha Jack sehingga dia langsung bersumpah setia kepadanya, menjadi anjingnya yang paling setia. Tapi sekarang, menatap aku, matanya hanya menunjukkan rasa hormat dan keinginan untuk menyenangkan. Di kota ini, tidak ada yang berani membantah keluarga Hayes. Aku mengangguk sedikit, dan dia mengerti isyaratku. Mundur, mataku mengamati ruangan dan aku segera menemukan orang yang aku cari. Di sudut, Seorang pria muda berjaket polos duduk sendirian, tatapannya tajam dan intens, tertuju tepat padaku. Itu Jack Ryder. Dia jelas juga mengenaliku, matanya menyala dengan kebencian dan dendam. Aku mengangkat gelasku untuknya sebagai ucapan selamat pura-pura. Senyum provokatif terukir di bibirku. Tangan Jack mengepal di sampingnya. Lelang dimulai. Beberapa lot pertama adalah barang-barang pameran biasa, seni, barang antik, perhiasan. Para miliarder kota mulai menawar. Perang, tapi aku sama sekali tidak tertarik. Aku hanya di sini untuk satu hal, pecahan meteorit itu. Jack pun sama. Dia duduk di pojok seperti ular berbisa yang melingkar, mengabaikan keributan. Akhirnya setelah selusin barang, suara juru lelang berubah dramatis. Dan sekarang, hadirin sekalian, untuk sebuah barang yang benar-benar unik, ini adalah artefak yang asal-usulnya tidak diketahui. Kami telah meminta banyak ahli untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang dapat menentukan usia atau komposisinya. Yang kami ketahui adalah bahwa memegangnya membawa rasa damai dan vitalitas yang mendalam. Saya persembahkan kepada Anda, pecahan surgawi. Seorang model dengan gaun payet membawa bantal beludu ke panggung. Di atasnya terdapat sepotong batu gelap bergerigi seukuran telapak tangan yang diukir dengan pola berputar yang aneh. Kelihatannya tidak mengesankan, hampir kusam, tetapi aku bisa merasakan energi samar berdenyut darinya. Itu dia. Di pojok, mata Jack bersinar dengan cahaya yang membara. Pelatihannya yang unik memungkinkannya untuk merasakan medan energi, dan baginya, artefak ini adalah cawan suci. Penawaran untuk pecahan surgawi akan dimulai dari $100.000. Kenaikan penawaran minimum adalah $10.000. Mari, mulai penawarannya. Juru lelang hampir selesai berbicara ketika Jack mengangkat papan penawarannya. $110.000. Dia tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Tetapi sebelum juru lelang sempat menanggapi tawarannya, sebuah suara malas dari barisan depan memecah keheningan ruangan. $500.000. Suara terkejut terdengar di antara kerumunan. Siapa yang mau membayar $500.000 untuk batu yang tampak aneh? Semua mata tertuju padaku. Jack menatapku tajam, matanya hampir menyemburkan api. Dia tahu aku melakukan ini dengan sengaja. Ethan Hayes. Dia bergumam pelan. Aku pura-pura tidak mendengarnya. Bersandar santai dan berkomentar kepada Eko. Pola pada batu itu menarik. Mungkin akan menjadi mainan kunyah yang bagus untuk anjing huskyku, Zeus. Seseorang di kerumunan mendengus. $500.000 untuk mainan kunyah anjing. Anak itu sudah gila. Wajah Jack semerah awan badai. Ini adalah penghinaan yang disengaja dan terencana. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat papan penawarannya lagi. $600.000. Dia hanya punya sekitar $1 juta. Modal awal untuk kembalinya dia ke puncak. $1 juta. Aku bahkan tidak repot-repot mengangkat papan penawaranku. Aku hanya menyebutkan angkanya. Jack membeku. $1 juta adalah batas absolutnya. Matanya merah padam saat dia menatapku. Kebenciannya begitu kuat, aku bisa merasakannya di seberang ruangan. Dia tidak mengerti mengapa anak kaya manja ini berusaha keras untuk mempermainkannya. Demi Sofia, sekarang $1 juta ini dilelang sekali, $1 juta dilelang 2 kali. Juru lelang sangat gembira. Ini jauh lebih dari yang dia harapkan. Sebuah urat berdenyut di dahi Jack. Dia bergulat dengan dirinya sendiri. Haruskah dia mengungkapkan identitasnya? Tekanan Tiger Moretti? Tidak, masih terlalu cepat. Saat dia berdebat, palu lelang jatuh. $1 juta dilelang 3 kali. Terjual kepada Tuan Hayes. Tepuk tangan sopan memenuhi ruangan. Banyak orang hanya menatapku seperti aku adalah seorang dasar bodoh. Aku tidak peduli. Eko mengantarku ke belakang untuk menyelesaikan transaksi. Saat aku berjalan melewati Jack yang memegang kotak berisi artefak itu, aku berhenti. Aku mendekat, suaraku berbisik, hanya dia yang bisa mendengarnya. Sang malaikat maut agung, pemimpin Chimera, dan hanya ini yang kau punya? Menyedihkan. Merasa marah? Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Semua yang kau punya, semua dirimu, aku akan mengambil semuanya. Aku menepuk bahunya yang kaku dan perdi. Meninggalkannya membeku di tempat, wajahnya menunjukkan keterjebakan, kengerian dan ketidakpercayaan yang mendalam. Jack benar-benar tercengang. Rahasia terbesarnya, identitas yang menjadi sumber semua kebanggaannya, baru saja diucapkan begitu saja oleh playboy ini. Dia merasa seperti telah dilucuti pakaiannya dan dilempar ke jalan. Semua rencana dan penyamarannya menjadi lelucon belaka. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar di punggungnya. Siapa? Siapa dia? Tubuh Jack mulai bergetar bukan karena marah, tetapi karena ketakutan yang belum pernah dia rasakan. Dia pikir Ethan Hayes hanyalah anak manja. Batu loncatan di jalannya kebesaran. Dia sekarang menyadari bahwa dia berurusan dengan sesuatu yang sama sekali berbeda. Seekor binatang purba yang bersembunyi di depan mata. Dan dia hanyalah seekor semut yang dengan bodohnya mencoba menantangnya. Aku tidak menoleh ke belakang melihat ekspresi Jack yang hancur. Aku tahu bahwa setelah malam ini, kepercayaan diri protagonis yang legendaris telah hancur. Dan apa artinya seorang pahlawan tanpa perlindungan plot dan kesombongannya? Kembali di dalam mobil, aku memegang pecahan meteorit di tanganku. Terasa hangat dipesan, dan energi lembut mengalir ke telapak tanganku, menyebar ke seluruh tubuhku. Rasanya luar biasa. Bagus. Aku tersenyum. Apakah kita
kita akan kembali ke penthouse, Tuan? Tanya Eko dari kursi pengemudi. Tidak, aku menggelengkan kepala. Bawa aku ke kediaman Lancaster. Eko terkejut sesaat tapi tidak mempertanyakan perintah itu. Segera mengubah arah. Setengah jam kemudian, Rolls-Royce berhenti di depan rumah besar Lancaster. Rumah yang dulunya megah kini tampak terbengkalai dan suram. Penjaga keamanan melihat mobilku dan membiarkan kami masuk tanpa sepatah kata. Ekspresinya campuran antara takut dan kasihan. Aku langsung masuk ke ruang tamu. Robert, istrinya Catherine, dan Sofia semua terlantai di sofa seperti balon kempes. Begitu mereka melihatku, mereka ketiga langsung berdiri. Robert tampak tak ketakutan. Catherine tampak penuh amarah. Dan wajah Sofia menunjukkan campuran malu dan kesal. Dan Tuan Hayes, apa yang Anda lakukan di sini? Robert berhasil berkata, senyum yang lebih mirip meringis di tangannya. Aku mengabaikannya, berjalan ke kursi utama dan duduk. Secara kasual melemparkan kotak artefak di atas meja kopi. Aku di sini untuk membahas proposal bisnis, kataku dengan tenang. Robert berkedip. Bisnis? Betul. Aku menyilangkan kaki. Aku ingin Lancaster Industries milikku. Apa? Ketiganya berteriak bersamaan. Dalam mimpimu, Catherine menjerit. Ethan, kau telah menghancurkan keluarga kami. Bukankah itu sudah cukup? Sekarang kau ingin menelan perusahaan kami seluruhnya? Dalam mimpimu. Ini bukan negosiasi. Mataku menjadi dingin saat aku meliriknya. Dia tersentak dan diam. Aku kembali menatap Robert dan mengangkat satu jari. $100 juta untuk 100% saham perusahaan dan semua aset keluargamu. Itu tidak mungkin, teriak Robert. Bahkan sekarang, perusahaanku bernilai lebih dari $1 miliar. Ini perampokan di jalan raya. Benarkah? Aku mencemooh. Apakah kau lupa $3 miliar yang kau hutangi ke bank dan $800 juta yang kau hutangi ke pemasokmu? Itu hampir 4 miliar hutang. Taukan kepadaku, Tuan Lancaster, apakah perusahaan Anda aset atau liabilitas? Wajah Robert memucat. Aku mendesak. Jual kepadaku. Kau akan mendapatkan 100 juta dan bisa menjalani hidup yang nyaman. Hidupmu dengan nyaman. Tolak, dan dalam 3 hari, bank dan pengadilan akan datang ke rumahmu. Kau tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi kau juga akan dibebani utang pribadi miliaran. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Pilihannya ada di tanganmu. Kata-kataku menghantam seperti palu godam. Robert ambruk di sofa. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu aku tidak main-main. Ini bukan pilihan. Ini adalah ultimatum. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, Sofia, yang selama ini diam, angkat bicara. Kami akan menjual. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Kukunya menancap di telapak tangannya. Dia menatapku, matanya merah. Ethan, kami akan menjualnya padamu. Tapi aku punya satu syarat. Oh? Aku menatapnya. Penasaran. Lanjutkan. Sofia menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan setiap tetes kekuatannya. Kemudian perlahan dia berlutut di hadapanku. Syaratku adalah, tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong terima aku kembali. Udara di ruangan itu membeku. Robert dan Catherine menatap putri mereka yang berlutut di lantai dengan rasa tidak percaya. Apakah ini putri mereka? Ratu es yang angkuh dan tak tersentuh. Untuk kembali bersama Ethan, dia berlutut. Aku menatap Sofia. Tubuhnya sedikit gemetar. Ekspresiku sendiri tak terbaca. Dia mendongak. Wajahnya yang dulu cantik kini menjadi kanvas keputusasaan dan permohonan. Air mata mengalir di pipinya. Gambaran keindahan yang tragis. Ethan, aku salah. Aku sangat salah, isaknya. Ini semua salahku. Aku buta. Aku tidak tahu bagaimana menghargaimu. Kau telah melakukan banyak hal untukku, dan aku hanya menyakitimu lagi dan lagi. Kumohon, untuk 3 tahun kebersamaan kita, beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan sepenuhnya setia padamu. Dia menangis terseduh-seduh. Pemandangan yang akan membuat pria lain luluh, tapi aku bukan pria lain. Aku hanya memperhatikannya seperti sedang menonton aktris buruk dan film murahan. Seharusnya kau memikirkan ini sebelumnya. Sudah terlambat untuk menyadari apa yang telah kau hilangkan. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya mengambil segelas air dari meja. Melihat bahwa aku tidak langsung menolaknya, secercah harapan muncul di mata Sofia. Dia merangkak maju dengan lututnya. Mendekat bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh kaki celanaku. Ethan, jika kau setuju, Lancaster Industries, tidak. Seluruh keluarga kami akan berada di bawah perintahmu. Ayahku, ibuku, aku, kami semua akan melakukan apapun yang kau katakan. Robert dan Catherine, meskipun dipermalukan, tidak mengatakan apapun. Satu-satunya harapan mereka adalah putri mereka. Mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkan kembali simpati keluarga Hayes, bahkan jika itu berarti menjadi anjing. Akhirnya, aku menyesap air dan meletakkan gelas itu. Sudah selesai? Tanyaku pelan. Sofia mengangguk penuh harap. Matanya berbinar penuh antisipasi. Aku tersenyum. Senyum lebar, cerah dan riang. Lalu aku berdiri, menatapnya dari ketinggianku. Nona Lancaster, sepertinya Anda sedikit salah paham. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan berlutut dan menangis, aku akan kembali kepada Anda seperti sebelumnya? Apakah Anda berpikir bahwa dengan menawarkan perusahaan keluarga Anda yang bangkrut kepada saya akan terkesan? Suara saya lembut, tetapi setiap kata adalah tamparan di wajahnya. Warna pipinya memucat, meninggalkannya pucat pasi. Biar ku katakan sesuatu, Sofia. Aku menunduk, suaraku berbisik seperti iblis di telinganya. Kau dan seluruh keluargamu bahkan tidak layak menjadi anjingku. Satu-satunya alasan aku membeli perusahaanmu adalah karena aku senang melihatmu jatuh dari kehormatan. Aku senang melihatmu kehilangan segalanya di depanku, seperti binatang yang menyedihkan dan babak belur. Menyenangkan, bukan? Tubuh Sofia bergetar. Dia menatapku.
matanya melebar karena ngeri. Sisa-sisa terakhir harapan padam, digantikan oleh keputusasaan yang murni dan tak berdasar. Dia akhirnya mengerti bahwa pria di depannya bukan lagi sahabat setianya, dia adalah monster, seolah-olah dia telah melepaskannya dari neraka. Adapun kau, aku menegakkan tubuh, menatapnya dengan tatapan yang mungkin ditujukan pada sepotong sampah di trotoar. Kau ingin kembali kepadaku, Vina? Pergi ke sana dan jilat tempat sampah itu sampai bersih. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan mempertimbangkannya. Apa yang kau katakan? Sofia mendongak. Pupil matanya menyempit seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Wajahnya menunjukkan keterjebakan dan rasa malu yang mendalam. Menjilat tempat sampah, Robert dan Catherine terpengung. Catherine akhirnya bersuara, "Ethan, itu sudah terlalu jauh. Kau mempermalukannya." "Mempermalukan?" Aku tertawa, lalu menendang meja kopi membuat pecahan kaca dan porselen berserakan di lantai. "Tentu saja aku mempermalukanmu. Jadi kenapa?" Mataku menyala saat aku menatap mereka bertiga. "Ketika kalian memperlakukan aku seperti anjing, apakah kalian memikirkan tentang penghinaan? Ketika Sofia meninggalkan aku demi pria lain, apakah dia memikirkan tentang penghinaan? Jangan berani-beraninya kalian bicara padaku tentang terlalu. Kalian tidak pantas. Kehadiranku memenuhi ruangan. Beban yang menghancurkan." Hal itu membuat mereka tersengal. Robert dan Catherine meringkuk, tak berani berkata apapun lagi. Sofia berlutut di lantai, gemetar seperti daun yang terpahaing. Rasa malu, amarah, penyesalan, semua itu berputar-putar di dalamnya, hanya menyisakan abu keputusasaan. Dia menatapku, matanya kosong, dia tahu semuanya sudah berakhir. Melihat sosoknya yang hancur, aku hanya merasa bosan. "Jadi kau tahu apa? Aku sudah kehilangan minat." Aku mengeluarkan perjanjian transfer saham yang sudah disiapkan dari jaketku dan melemparkannya ke wajah Robert. "Tanda tangani, 100 miliar akan masuk ke rekeningmu besok. Tanda tangani, dan kau tahu konsekuensinya. Kau punya 10 menit. Tanpa melirik mereka lagi, aku berbalik dan berjalan keluar. Eko mengikuti di belakangku. Di pintu, aku berhenti tanpa berbalik. "Oh, ngomong-ngomong Sofia, mulai hari ini, kau dipecat." Sofia tersentak. Majalah mode tempat dia bekerja tentu saja adalah anak perusahaan dari Hayes Corporation. Aku tidak hanya mengambil uangnya, aku mengambil masa depannya. Aku ingin dia tahu apa rasanya seperti keputusasaan yang sesungguhnya. Meninggalkan keluarga Lancaster, aku masuk ke mobil, merasakan kepuasan yang mendalam. "Mereka akan menandatangani, Tuan," kata Eko. "Mereka tidak punya pilihan," jawabku, bersandar dan menutup mata. Aku memainkan pecahan meteorit itu, merasakan energi anehnya meresap ke dalam diriku. Itu sensasi yang menarik. "Kemana selanjutnya, Tuan?" Aku membuka mata, ada kilatan permainan di dalamnya. Ke tempat yang akan membuat Jack Ryder benar-benar gila, mencari tahu di mana seorang gadis bernama Clara Evans berada saat ini. Clara Evans, dalam sebuah novel, dia adalah salah satu kekasih Jack, cahaya bulan putihnya, satu-satunya hal murni di dunianya yang gelap. Dia menjalankan panti asuhan, baik dan polos, dan merupakan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Kembalinya Jack ke New York sebagian besar untuk menemukan dan melindunginya. Menurut alur cerita, dalam beberapa hari, Jack akan menyelamatkan Clara dari sekelompok preman yang coba mengusir panti asuhan, berperan sebagai pahlawan, dan menghidupkan kembali hubungan mereka lama. Para preman itu disewa oleh pengembang real estate kelas 2 yang menginginkan tanah itu. Adegan klasik. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? "Eko, periksa siapa pemilik properti panti asuhan Sunshine House di sisi barat." "Baik, Pak." Eko cepat. Dalam kurang dari 5 menit, dia mendapat jawaban. "Pak, Properti itu milik Wagner Development. Pemiliknya, Rick Wagner, berencana untuk merobohkan panti asuhan itu untuk membangun kondominium mewah. Sempurna." Aku tersenyum. "Hubungi Wagner. Katakan padanya aku menginginkan tanah itu. Katakan padanya untuk menentukan harganya. Jika dia pintar, kita akan memberinya kesepakatan yang adil. Jika tidak, aku berhenti sejenak dengan tatapan dingin di mataku. Maka singkirkan Wagner Development dari New York." Di kantornya, Rick Wagner, seorang pengembang licik yang telah menghasilkan kekayaannya melalui intimidasi dan kesepakatan yang mencurigakan, sedang merayakan akuisisi terbarunya dengan selingkuhannya. Dia telah mencoba untuk mendapatkan properti Sunshine House selama berbulan-bulan. Tetapi wanita keras kepala yang menjalankan tempat itu menolak untuk menjualnya. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk mengirimkan tim pembongkaran. Ponselnya berdering. Dia hendak mengabaikan nomor yang tidak dikenal itu. Tetapi sesuatu membuatnya menjawab. "Ya, ini siapa?" gumamnya. Sebuah suara wanita yang dingin terdengar di ujung telepon. "Ini kantor Tuan Ethan Hayes dari Hayes Corporation." Tuan Hayes tertarik dengan properti Sunshine House. Otak Wagner korsleting. Dia hampir menjatuhkan telepon. "Perusahaan Hayes, Ethan Hayes, pangeran kota, pria yang baru saja menghancurkan keluarga Lancaster untuk bersenang-senang, mengapa dia menginginkan sebidang tanah tak berharga di sisi barat? Dan kantor Tuan Hayes." Suara Wagner langsung terdengar muak dengan fantik. "Halo, ya, ada yang bisa saya bantu, Tuan Hayes?" "Tuan Hayes menginginkan tanah itu." Eko menyatakan dengan datar. "Sebutkan harganya." Tidak. Saya tidak berani. Saya tidak bisa menerima uang Tuan Hayes." Wagner berkeringat dingin. "Akan menjadi kehormatan bagi saya untuk memberikan properti itu kepada Tuan Hayes. Saya akan segera mengirimkan akta kepemilikannya." "Tidak, ini hadiah. Ambil uang dari Ethan Hayes
Hayes, dia tidak sebodoh itu. Dia akan menyerahkan seluruh perusahaannya jika diminta. Tuan Hayes tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Eko mengatakan tanah itu bernilai 300 juta. Dia menawarkan 500 juta. Bawa dokumennya ke Hayes Tower besok pagi. Iya, terima kasih Tuan Hayes. Terima kasih. Wagner mengoceh, sangat gembira. 500 juta. Itu lebih dari 2 kali lipat dari yang dia harapkan. Setelah menutup telepon, Wagner merasa seperti sedang bermimpi. Dia mendorong kekasihnya ke samping dan mondar-mandir di kantornya. Pusing. Aku kaya. Akhirnya aku kaya. Keesokan harinya, di Sunshine House, Clara Evans memperhatikan anak-anak bermain di halaman. Senyum lembut di wajahnya, meski matanya dipenuhi kekhawatiran. Anak buah Wagner telah memberikan pemberitahuan terakhir kemarin. Keluar hari ini, atau mereka akan merobohkan tempat itu. Dia telah menghubungi semua orang yang dia kenal, polisi, media, tetapi tidak ada yang mau membantu. Dia tahu Wagner telah mengendalikan kota. Apakah ini benar-benar akhir dari satu-satunya rumah yang pernah dikenal anak-anak ini? Saat dia berdiri di sana hampir menangis, iring-iringan sedan Mercedes hitam berhenti di gerbang. Pria-pria berjas gelap keluar dan membentuk 2 baris. Kemudian seorang pria muda tampan dengan pakaian kasual, tetapi seorang pria berpakaian mahal yang memancarkan aura kekuatan luar biasa, berjalan ke arahnya. Clara menatapnya. Dia tidak tahu siapa pria itu, tetapi dia tahu pria itu penting. Sementara itu, di seberang jalan, bersembunyi di sebuah gang, Jack Ryder menyaksikan kejadian itu. Jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya menemukan Clara tadi malam. Dan ketika dia mengetahui masalah panti asuhan itu, dia berencana untuk datang hari ini seperti pahlawan penakluk, menghancurkan anak buah Wagner dan memenangkan hati Clara. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, Ethan Hayes muncul lagi. Selalu dia. Apa yang dia inginkan sekarang? Perasaan takut yang mengerikan menyelimiti Jack. Dia hanya bisa menyaksikan saat aku mendekati gadis yang telah dia sumpahi untuk lindungi dengan nyawanya. Aku berjalan menghampiri Clara, menatap matanya yang jernih dan waspada dengan senyum hangat. Anda pasti Clara Evans, direktur di sini? Dia mengangguk, suaranya gugup. Dan Anda? Nama saya Ethan Hayes, kata saya. Tanah tempat panti asuhan ini berada, serta properti di sekitarnya, sekarang milik saya. Wajah Clara memucat. Dia pikir aku di sini untuk usir mereka. Tuan Hayes, dia memulai, suaranya gemetar, tetapi berani. Saya tahu kita melanggar batas, tetapi tolong beri kami sedikit waktu lagi. Anak-anak itu, saya perlu menemukan rumah baru untuk mereka. Anda salah paham, aku menyela dengan lembut. Saya tidak membeli tanah ini untuk mengusir Anda. Saya membelinya agar Anda bisa tinggal. Clara terdiam. Aku melanjutkan. Saya tidak hanya tidak akan menghancurkan panti asuhan, saya akan berinvestasi untuk membangunnya kembali. Ruang kelas baru, asrama baru, dan taman permainan baru. Guru terbaik, sumber daya terbaik. Dari sekarang, Hayes Corporation akan menanggung semua biaya Sunshine House. Clara benar-benar terkejut. Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Apakah Anda serius? Tentu saja, aku mengangguk. Saya membawa kontrak dan akta kepemilikan. Anda bisa melihatnya sendiri. Eko menyerahkan sebuah map kepadanya. Dengan tangan tergemetar, Clara membukanya. Ketika dia melihat segel ofisial dan klausula yang menyatakan bahwa properti itu adalah sumbangan permanen tanpa syarat, air mata yang selama ini dia tahan akhirnya terjatuh. Terima kasih Tuan Hayes. Atas nama semua anak-anak, terima kasih. Ia begitu terharu hingga membungkuk dalam. Tidak apa-apa, aku membantunya berdiri. Saya sendiri pernah menjadi yatim piatu. Saya tahu betapa sulitnya. Tentu saja itu sebuah kebohongan, tetapi kebohongan yang tepat dapat membangun jembatan di antara 2 orang. Seperti yang kuduga, ekspresi Clara langsung berubah dari rasa terima kasih menjadi empati pribadi yang mendalam. Kau, itu sudah lama sekali. Aku menepisnya dengan sikap melankolis yang terlatih persempurna. Dari persembunyiannya, Jack mengamati. Tinjunya terkepal sebegitu erat hingga bergetar. Matanya merah karena marah. Tak malu sekali, benar-benar tak malu sekali. Dia tahu aku adalah pewaris kerajaan korporasi. Dan di sini, aku berpura-pura menjadi yatim piatu untuk mendapatkan simpati Clara. Dia ingin menyerbu keluar dan membongkar kebohonganku, tetapi dia tidak bisa. Apa yang dia miliki untuk melawanku? Uang? Kekuasaan? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan saat aku dengan mudah mendapatkan kepercayaan dan kekaguman penuh dari Clara. Dia hanya bisa menyaksikan saat Clara menatapku dengan campuran kekaguman dan kasih sayang. Tatapan yang selama ini dia impikan untuk menerimanya. Rasa metal memenuhi mulutnya. Dia batuk, memuntahkan seteguk darah ke trotoar. Dia begitu diliputi amarah dan keputusasaan, hingga hampir pingsan. Cahaya bulan putihnya, orang paling murni yang dia kenal, sedang dicuri oleh musuh terbesarnya dengan cara yang paling keji mungkin. Aku tidak langsung pergi. Atas undangan Clara, aku menghabiskan sore hari berkeliling pekarangan dan bermain dengan anak-anak. Aku bisa merasakan tatapan Clara padaku sepanjang waktu. Kekagumannya semakin bertambah setiap menit. Aku juga bisa merasakan kehadiran Jack di dekatku. Auranya semakin tidak stabil. Aku ingin dia memperhatikan. Aku ingin dia terbakar cemburu sampai dia gila. Akhirnya, aku pergi saat matahari mulai terbenam.
Clara dan anak-anak melambaikan tangan dari gerbang. Bahkan dari kejauhan, aku bisa melihatnya di kaca spionku. Tuan, sepertinya Jack Ryder mengikuti kita, kata Echo dengan tenang. Aku sudah menduganya. Aku seringai. Cari tempat yang sepi. Properti itu milik Wagner Development. Pemiliknya, Rick Wagner, berencana untuk merobohkan panti asuhan itu untuk membangun kondominium mewah sempurna. Aku tersenyum. Hubungi Wagner. Katakan padanya aku menginginkan tanah itu. Katakan padanya untuk menentukan harganya. Jika dia pintar, kita akan memberinya kesepakatan yang adil. Jika tidak, aku berhenti sejenak dengan tatapan dingin di mataku. Maka singkirkan Wagner Development dari New York. Di kantornya, Rick Wagner, seorang pengembang licik yang telah menghasilkan kekayaannya melalui intimidasi dan kesepakatan yang mencurigakan, sedang merayakan akuisisi terbarunya dengan selingkuhannya. Dia telah mencoba untuk mendapatkan properti Sunshine House selama berbulan-bulan, tetapi wanita keras kepala yang menjalankan tempat itu menolak untuk menjualnya. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk mengirimkan tim pembongkaran kru. Keesokan harinya, ponselnya berdering. Dia hendak mengabaikan nomor yang tidak dikenal itu, tetapi sesuatu membuatnya menjawab. Ya, ini siapa? Gumamnya. Sebuah suara wanita yang dingin terdengar di ujung telepon. Ini kantor Tuan Ethan Hayes dari Hayes Corporation. Tuan Hayes tertarik dengan properti Sunshine House. Otak Wagner korsleting. Dia hampir menjatuhkan telepon. Perusahaan Hayes, Ethan Hayes, pangeran kota, pria yang baru saja menghancurkan keluarga Lancaster untuk bersenang-senang, mengapa dia menginginkan sebidang tanah tak berharga di sisi barat? Dan kantor Tuan Hayes? Suara Wagner langsung terdengar muak dengan fantik. Halo? Ya, ada yang bisa saya bantu, Tuan Hayes? Tuan Hayes menginginkan tanah itu. Echo menyatakan dengan datar. Sebutkan harganya. Tidak, saya tidak berani. Saya tidak bisa menerima uang Tuan Hayes. Wagner berkeringat dingin. Akan menjadi kehormatan bagi saya untuk memberikan properti itu kepada Tuan Hayes. Saya akan segera mengirimkan akta kepemilikannya. Tidak, ini hadiah. Ambil uang dari Ethan Hayes. Dia tidak sebodoh itu. Dia akan menyerahkan seluruh perusahaannya jika diminta. Tuan Hayes tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Echo mengatakan tanah itu bernilai 300 juta. Dia menawarkan 500 juta. Bawa dokumennya ke Hayes Tower besok pagi. Iya. Terima kasih Tuan Hayes. Terima kasih. Wagner mengoceh, sangat gembira. 500 juta. Itu lebih dari 2 kali lipat dari yang dia harapkan. Setelah menutup telepon, Wagner merasa seperti sedang bermimpi. Dia mendorong kekasihnya ke samping dan mondar-mandir di kantornya. Pusing. Aku kaya. Akhirnya aku kaya. Keesokan harinya di Sunshine House, Clara Evans memperhatikan anak-anak bermain di halaman. Senyum lembut di wajahnya, meskipun matanya dipenuhi kekhawatiran. Anak buah Wagner telah memberinya pemberitahuan terakhir kemarin, keluar hari ini atau mereka akan merobohkan tempat itu. Dia telah menghubungi semua orang yang dia kenal, polisi, media, tetapi tidak ada yang mau membantu. Dia tahu Wagner telah mengendalikan kota. Apakah ini benar-benar akhir dari satu-satunya rumah yang pernah dikenal anak-anak ini? Saat dia berdiri di sana hampir menangis, iring-iringan sedan Mercedes hitam berhenti di gerbang. Pria-pria berjas gelap keluar dan membentuk 2 baris. Kemudian seorang pria muda tampan dengan pakaian kasual, tetapi seorang pria berpakaian mahal yang memancarkan aura kekuatan luar biasa berjalan ke arahnya. Clara menatapnya. Dia tidak tahu siapa pria itu, tetapi dia tahu pria itu penting. Sementara itu di seberang jalan, bersembunyi di sebuah gang, Jack Ryder menyaksikan kejadian itu. Jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya menemukan Clara tadi malam, dan ketika dia mengetahui masalah panti asuhan itu, dia berencana untuk datang hari ini seperti pahlawan penakluk, menghancurkan anak buah Wagner dan memenangkan hati Clara. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, Ethan Hayes muncul lagi. Selalu dia. Apa yang dia inginkan sekarang? Perasaan takut yang mengerikan menyelimuti Jack. Dia hanya bisa menyaksikan saat aku mendekati gadis yang telah dia sumpahi untuk lindungi dengan nyawanya. Aku berjalan menghampiri Clara, menatap matanya yang jernih dan waspada dengan senyum hangat. Anda pasti Clara Evans, direktur di sini. Dia mengangguk, suaranya gugup. Dan Anda? Nama saya Ethan Hayes, kata saya. Tanah tempat panti asuhan ini berada, serta properti di sekitarnya sekarang milik saya. Wajah Clara memucat. Dia pikir aku di sini untuk usir mereka. Tuan Hayes, dia memulai. Suaranya gemetar, tetapi berani. Saya tahu kita melanggar batas. Tetapi tolong beri kami sedikit waktu lagi. Anak-anak itu, saya perlu menemukan rumah baru untuk mereka. Anda salah paham. Aku menyela dengan lembut. Saya tidak membeli tanah ini untuk mengusir Anda. Saya membelinya agar Anda bisa tinggal. Clara terdiam. Saya melanjutkan. Saya tidak hanya tidak akan menghancurkan panti asuhan. Saya akan berinvestasi untuk membangunnya kembali. Ruang kelas baru, asrama baru, dan taman permainan. Guru terbaik, sumber daya terbaik. Mulai sekarang, Hayes Corporation akan menanggung semua biaya Sunshine House. Clara benar-benar terkejut. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tuan Hayes, apakah Anda serius? Tentu saja, aku mengangguk. Saya membawa kontrak dan akta kepemilikan. Anda bisa melihat sendiri.
Eko menyerahkan sebuah map kepadanya. Dengan tangan bergemetar, Clara membukanya. Ketika dia melihat segel ofisial dan klausula yang menyatakan bahwa properti itu adalah sumbangan permanen tanpa syarat, air mata yang selama ini dia tahan akhirnya jatuh. Terima kasih Tuan Hayes. Atas nama semua anak-anak, terima kasih. Ia begitu terharu hingga membungkuk dalam. Tidak apa-apa, aku membantunya berdiri. Saya sendiri pernah menjadi yatim piatu. Saya tahu betapa sulitnya. Tentu saja itu bohong, tetapi kebohongan yang tepat dapat membangun jembatan antara dua orang. Seperti yang kuduga, ekspresi Clara langsung berubah dari rasa terima kasih menjadi empati pribadi yang mendalam. Itu sudah lama sekali. Aku tepiskan dengan sikap melankolis yang terlatih pernah sempurna. Dari tempat persembunyiannya, Jack mengamati. Tinjunya terkepal sangat erat hingga bergetar. Matanya merah karena marah. Tak tahu malu, benar-benar tak tahu malu. Dia tahu aku adalah pewaris kerajaan korporasi, dan di sini aku berpura-pura menjadi yatim piatu untuk mendapatkan simpati Clara. Dia ingin menyerbu keluar dan membongkar kebohonganku, tetapi dia tidak bisa. Apa yang dia miliki untuk melawanku? Uang? Kekuasaan? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan saat aku dengan mudah mendapatkan kepercayaan dan kehaguman penuh dari Clara. Dia hanya bisa menyaksikan saat Clara menatapku dengan campuran kekaguman dan kasih sayang, tatapan yang selama ini dia impikan untuk menerimanya darinya. Rasa logam memenuhi mulutnya. Dia batuk, mengeluarkan seteguk darah ke trotoar. Dia begitu diliputi marah dan keputusasaan, hingga hampir pingsan. Cahaya bulan putihnya, orang terpuri yang dia kenal, sedang dicuri oleh musuh terbesarnya dengan cara yang paling keji mungkin dibayangkan. Aku tidak langsung pergi. Atas undangan Clara, aku menghabiskan sore hari berkeliling pekarangan dan bermain dengan anak-anak. Aku bisa merasakan tatapan Clara padaku sepanjang waktu. Kekagumannya semakin bertambah setiap menit. Aku juga bisa merasakan kehadiran Jack di dekatku. Auranya semakin tidak stabil. Aku ingin dia memperhatikan. Aku ingin dia terbakar cemburu sampai dia gila. Akhirnya aku pergi saat sunset mulai tiba. Clara dan anak-anak melambaikan tangan dari gerbang. Bahkan dari kejauhan, aku bisa melihat mereka di kaca spionku. Tuan, sepertinya Jack Ryder mengikuti kita, kata Eko dengan tenang. Aku sudah menduganya. Aku menyeringai, cari tempat yang sepi. Kosong dan menepi. Baik, Pak. Mobil itu melaju perlahan melewati kawasan industri kota. Akhirnya berhenti di depan sebuah pabrik terbengkalai. Aku keluar, gema di sisiku. Sesosok muncul dari bayangan, berjalan mendekatiku, memancarkan aura amarah yang hampir nyata. Itu Jack. Ethan Hayes, dia meraung, matanya merah seperti binatang yang terpojok. Apa yang kau lakukan? Aku mengangkat tangan dan berpura-pura polos. Aku hanya seorang filantropis yang melakukan sedikit kebaikan di dunia. Omong kosong, teriaknya. Apa niatmu terhadap Clara? Niatku? Aku tertawa. Dia wanita yang cantik dan baik hati. Aku menyukainya. Aku berencana mengajaknya kencan. Apakah itu cukup terus terang untukmu? Kau tidak akan berani. Niat membunuh Jack meningkat tajam. Clara milikku. Jika kau sampai menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan menghabisimu. Milikmu? Aku tertawa. Seolah itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Apakah dia memberitahumu itu? Apakah kau punya surat nikah yang tidak kuketahui? Atau apakah setiap gadis cantik di dunia otomatis menjadi milikmu hanya karena kau mengatakannya? Jack terdiam. Dia tahu dia tidak berhak atas Clara. Menyerahlah Jack. Aksi kembalinya raja rahasia itu sudah membosankan. Senyumku menghilang. Ekspresiku berubah menjadi dingin. Di duniaku, kau bukan apa-apa. Kekuatanmu, lelucon. Uangmu, lelucon yang lebih besar. Identitas rahasiamu, ya itu bukan rahasia lagi kan? Setiap kata yang kuucapkan membuat wajah Jack memucat. Saat aku selesai bicara, dia sepucat hantu. Kau pikir kau bisa bersembunyi di balik bayangan dan menjatuhkanku? Aku berjalan ke arahnya. Kehadiranku sendiri menekan. Aku menatapnya tajam. Biar ku perjelas. Jika aku ingin kau pergi, ada ratusan cara yang bisa kulakukan untuk membuatmu menghilang tanpa jejak. Aku hanya berbicara padamu sekarang untuk memberimu peringatan. Jauhi Clara Evans. Kau tidak akan mendapatkan peringatan kedua. Aku berbalik untuk kembali ke mobil. Tetap di situ, marah tak terkendali, Jack meledak. Dia menerjangku seperti bola meriam. Tinjunya mengarah ke punggungku. Kau ingin menghinaku deh? Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan itu. Pukulan itu melesat di udara. Cukup kuat untuk membunuh orang normal. Tetapi tinjunya berhenti tepat 6 inci dari tulang belakangku. Eko ada di sana. Dia bergerak begitu cepat sehingga tampak seperti bayangan. Dia mengangkat satu tangan rampingnya dan dengan mudah memblokir serangan habis-habisan Jack. Mata Jack melebar karena terkejut. Bagaimana mungkin? Pukulannya terasa seperti mengenai dinding baja. Kekuatan benturan itu mengirimkan gelombang kejut yang mematikan ke seluruh lengannya. Eko menatapnya dengan sesuatu yang mirip dengan rasa iba. Seekor kunang-kunang yang mencoba menyaingi cahaya bulan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tiba-tiba sebuah tatapan tajam muncul. Kekuatan meledak. Retak, suara tulang patah yang mengerikan bergema dalam keheningan. Jack menjerit kesakitan saat ia terlempar ke belakang seperti boneka kain. Ia jatuh tersungkur, memegangi lengannya yang kini tertekuk pada sudut yang tidak wajar. Aku berbalik dan menatapnya seperti serangga menyedihkan yang menggeliat di tanah. Sudah kubilang,
Kekuatanmu itu cuma lelucon. Ini hanya pelajaran kecil. Jack bermandikan keringat dingin. Wajahnya meringis kesakitan. Ia menatap lengannya yang hancur. Matanya dipenuhi rasa ngeri dan tak percaya. Ia adalah sang malaikat maut, dan ia telah dilumpuhkan dalam satu gerakan oleh seorang wanita. Monster macam apa yang bekerja untuk Evan Hayes? Sekarang, kataku, melangkah maju dan menginjakkan kakiku di dadanya. Apakah kau masih berpikir kau berhak mengajukan tuntutan? Jack batuk mengeluarkan seteguk darah lagi. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Ia berdesis. Siapa aku? Tidak penting. Aku menekan, menikmati suara tulang rusuknya yang mengerang protes. Yang penting adalah mulai sekarang, akulah yang menguasai kota ini. Kau punya dua pilihan, pergi atau mati. Aku mengangkat kakiku dan berjalan kembali ke mobil tanpa menoleh sedetik pun. Rolls-Royce itu menyala dan melaju pergi, meninggalkan Jack sendirian di atas beton yang dingin, tenggelam dalam dunia penderitaan dan kegelapan. Di dalam mobil, Eko bertanya, "Pak, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja?" Seorang pahlawan dengan lengan patah dan semangat yang hancur bukanlah ancaman lagi, kataku dengan tenang. Membunuhnya sekarang akan menjadi belas kasihan. Aku ingin dia hidup. Aku ingin dia menyaksikan saat aku mengambil semua yang pernah dia inginkan. Aku ingin dia hidup selamanya dalam bayang-bayangku, tenggelam dalam penyesalan sampai akhir hayatnya. Itulah akhir yang telah kurencanakan untuknya. Eko mengangguk. Tingkat keaguman dan ketakutan baru terpancar di matanya. Dia mulai mengerti bahwa pria yang dia layani jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dia bayangkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, New York menjadi milikku. Lancaster Industries diakuisisi dengan harga murah dan diubah namanya menjadi Capital dengan Arthur sebagai pemimpinnya. Keluarga Lancaster mengambil $100 juta mereka dan menghilang. Sedangkan Sofia, aku dengar dia berdiri di luar gedungku selama sehari semalam sebelum pingsan diterjang badai hujan. Bukan masalahku. Aku memfokuskan energiku pada rumah sinar matahari. Dengan uangku, sebuah fasilitas canggih, lebih baik daripada sekolah swasta manapun, dibangun hanya dalam beberapa minggu. Rasa terima kasih Clara perlahan berkembang menjadi kasih sayang yang dalam dan tulus. Cahaya bulan putih protagonis kini menjadi milikku. Sedangkan Jack, dia menghilang. Setelah pertemuan kita, dia lenyap dari kota. Sumberku mengatakan dia meninggalkan negara, mungkin kembali ke Chimera untuk menjilat lukanya atau mengumpulkan pasukannya. Aku tidak peduli, karena kemarin aku menerima beberapa berita yang sangat menarik. Keluarga Ryder dari Washington DC, dinasti politik terkuat di negara itu, telah mengirim perwakilan ke New York. Mereka mencari ahli waris mereka yang hilang lama, ahli waris bernama Jack Ryder. Benar, di bab-bab novel itu nanti, terungkap bahwa Jack bukan hanya raja bayangan. Dia adalah pangeran hilang dari keluarga paling berkuasa di Amerika. Sayang sekali, pikirku sambil melihat berkas di mejaku. Karena aku akan membawa alur cerita itu ke Eko. Pak, atur pertemuan dengan orang yang dikirim keluarga Ryder. Katakan padanya, aku punya petunjuk tentang orang yang mereka cari. 3 hari kemudian aku bertemu Marcus Ryder, paman Jack, di sebuah suite yang paling eksklusif di Pinnacle Club. Dia adalah pria yang mengesankan dengan wibawa tenang seseorang yang dilahirkan untuk memerintah, tetapi dia sopan kepadaku. "Tuan Hayes, senang bertemu Anda," katanya, sambil mengulurkan tangan. "Senang bertemu Anda juga, Tuan Ryder," jawabku, langsung ke intinya. "Saya yakin Anda tahu mengapa saya meminta Anda ke sini." Matanya berbinar. "Anda punya kabar tentang keponakan saya?" "Ya," aku katakan, perlahan. "Tetapi pertama-tama saya ingin bicara tentang hal lain. Saya dengar keluarga Ryder punya perjodohan dengan keluarga Sterling." Marcus mengangguk. "Benar, perjodohan untuk keponakanku dan Victoria Sterling, putri terbungsu keluarga itu." Aku tersenyum. Victoria Sterling, salah satu tokoh wanita dalam buku itu, putri ade yang cantik dan berpengaruh. "Lihat, power broker, kebetulan sekali," kataku, sambil meletakkan gelas. Aku sendiri juga tertarik pada Nona Sterling. Sikap ramah Marcus lenyap. "Tuan Hayes, apa maksudmu?" "Jangan tersinggung," kataku dengan lembut. "Hanya saja keponakanmu hilang, mungkin sudah mati. Rasanya tidak tepat untuk membiarkan perjodohan itu berlangsung begitu saja." Marcus menoleh. "Tuan Hayes, apa yang Anda coba katakan? Aku ingin mengambil keponakanmu itu sekarang." Marcus tersenyum. "Ini akhirnya. Ini bukan pertanyaan. Ini adalah pernyataan dariku. Sebuah keputusan yang telah dibuat. Aku akan mengambil Victoria Sterling. Apa yang akan kau lakukan?" Aku tersenyum. Senyumku tembus cahaya dan membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin. "Aku yakin Anda mengerti bahwa saya tidak takut untuk menggunakan kekuatan saya jika diperlukan." Marcus menatapku dengan tajam, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia tahu seperti apa kekuatan saya, karena saya sudah memastikan untuk memperlihatkannya kepadanya. "Sekarang, kembali lagi kepada keponakanmu," aku katakan. "Saya bisa memberi Anda petunjuk tentang dia, tetapi saya ingin sesuatu sebagai gantinya." Marcus menoleh. "Apa yang Anda inginkan?" Aku tersenyum. "Saya ingin semua orang tahu
bahwa power broker yang berboneka kimera itu telah mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin menangkapnya dan membuatnya mati. Saya ingin dia tidak pernah bisa kembali dan mengganggu saya lagi. Aku tersenyum. Markus menatapku dengan tajam, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia tahu seperti apa kekuatan saya, karena saya sudah memastikan untuk memperlihatkannya kepadanya. Sekarang, kembali lagi kepada keponakanmu, aku katakan. Saya bisa memberi Anda petunjuk tentang dia, tetapi saya ingin sesuatu sebagai gantinya. Markus menoreh. Apa yang Anda inginkan? Aku tersenyum. Saya ingin semua orang tahu bahwa power broker yang berboneka kimera itu telah mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin menangkapnya dan membuatnya mati. Saya ingin dia tidak pernah bisa kembali dan mengganggu saya lagi. Aku tersenyum. Markus menatapku dengan tajam, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia tahu seperti apa kekuatan saya, karena saya sudah memastikan untuk memperlihatkannya kepadanya. Sekarang, kembali lagi kepada keponakanmu. Aku katakan, saya bisa memberi Anda petunjuk tentang dia, tetapi saya ingin sesuatu sebagai gantinya. Markus menoleh. Apa yang Anda inginkan? Aku tersenyum. Saya ingin semua orang tahu bahwa power broker yang berboneka kimera itu telah mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin menangkapnya dan membuatnya mati. Saya ingin dia tidak pernah bisa kembali dan mengganggu saya lagi. Aku tersenyum. Markus menatapku dengan tajam, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia tahu seperti apa kekuatan saya, karena saya sudah memastikan untuk memperlihatkannya kepadanya. Sekarang, kembali lagi kepada keponakanmu. Aku katakan, saya bisa memberi Anda petunjuk tentang dia, tetapi saya ingin sesuatu sebagai gantinya. Markus menoleh. Apa yang Anda inginkan? Aku tersenyum. Saya ingin semua orang tahu bahwa power broker yang berboneka kimera itu telah mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin menangkapnya dan membuatnya mati. Saya ingin dia tidak pernah bisa kembali dan mengganggu saya lagi. Aku tersenyum. Markus menatapku dengan tajam, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia tahu seperti apa kekuatan saya, karena saya sudah memastikan untuk memperlihatkannya kepadanya. Sekarang, kembali lagi kepada keponakanmu. Aku katakan, saya bisa memberi Anda petunjuk tentang dia, tetapi saya ingin sesuatu sebagai gantinya. Markus menoleh. Apa yang Anda inginkan? Aku tersenyum. Saya ingin semua orang tahu bahwa power broker yang berboneka kimera itu telah mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin menangkapnya dan membuatnya mati. Kejam membuat wanita muda yang cantik seperti Nona Sterling menderita. Kau tahu dia melihatku. Aku mendesak. Dan dari yang kudengar, keponakanmu memiliki kepribadian yang agak agresif. Dia orang yang bertindak, bukan? Aku menekankan beberapa kata terakhir. Mata Markus menyipit. Apa yang kau tahu? Jauh lebih banyak dari yang kau pikirkan, kataku sambil mencondongkan tubuh ke depan. Aku tahu dia pemimpin kelompok tentara bayaran bernama Chimera. Nama sandi Reaper. Aku tahu dia berlumuran darah dan tidak tunduk pada siapapun. Aku tahu dia kembali ke negara ini untuk membalas dendam, siap memulai perang. Katakan padaku, Tuan Ryder. Aku menyelesaikan kalimatku dengan suara rendah. Apakah itu tipe pria yang kau inginkan untuk memimpin keluargamu? Seorang pembuat keputusan yang tak terkendali yang bisa menghancurkan semua yang telah kau bangun. Setiap kata bagaikan pukulan palu. Markus terdiam, wajahnya muram. Dia tahu aku benar. Kau menginginkan seorang pemimpin, bukan perusak. Akhirnya dia menatapku. Matanya mencari mataku. Apa yang kau inginkan, Tuan Hayes? Aku ingin membantumu, kataku. Senyumku berubah menjadi licik. Aku bisa membantumu mengatasi masalah keponakanmu. Aku bisa membantumu menjadi kepala keluarga Ryder, dan sebagai imbalannya, yang kuinginkan hanyalah dukungan politik keluargamu dan Victoria Sterling. Markus pergi tanpa memberi jawaban, tetapi aku melihat ambisi di matanya. Aku telah menanam benihnya. Sebulan kemudian, berita tersiar bahwa Chimera telah disergap dan dihancurkan oleh koalisi kekuatan misterius. Pemimpin mereka, Reaper, terluka parah dan hilang. Tentu saja, itu adalah ulahku. Bekerja sama dengan Markus Ryder, kami telah memutuskan janur kehidupan terakhir Jack. 1 bulan lagi berlalu, kepala keluarga Ryder jatuh sakit parah. Markus menggantikannya. Keluarga itu juga mengumumkan aliansi mereka dengan keluarga Sterling melalui pernikahan. Pengantin prianya bukanlah Jack Ryder, itu aku. Aku berdiri di balkon penthouseku, memandang ke arah lampu-lampu kota. Alur novel itu hanyalah kenangan yang jauh. Ratu S telah hancur, sang terpilih menjadi buronan, dan aku, karakter sampingan yang mudah dibuang, kini berdiri di puncak dunia. Apa yang kau pikirkan? Tanya suara lembut Clara sambil memelukku dari belakang. Aku hanya berpikir, kataku sambil berbalik untuk menciumnya, betapa menariknya dunia ini sekarang. Kisahku baru saja bermulai, dan para pahlawan dunia lama hanyalah debu di bawah kakiku. Tamat.